untuk mengajarkan bahwa melawan orang tua adalah hal yang buruk. Di Sumatera Barat lahirlah cerita Malin Kundang, cerita seorang anak durhaka yang melawan ibunya, bukan melawan ya, tidak mengakui eksistensi ibunya sendiri, kemudian dikutuk menjadi batu. Apakah Ibu Malin Kundang jahat? Bukan di situ poinnya ya, bahwa masyarakat Minang diduga menciptakan cerita seperti itu untuk mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan ada lagi cerita-cerita lainnya. Yang paling populer ketika kita kecil adalah kita, angkatan saya kecil ya, itu adalah cerita si Kancil, anak nakal yang mencuri ketimun ya. Kancil kadang digambarkan sebagai tokoh yang cerdik, berlogika tinggi, tapi juga kadang diibaratkan sebagai tokoh yang nakal dan jahil karena mencuri ketimun. Jadi ada dualisme pemikiran tentang si Kancil itu ya. Yang pertama, Kancil yang bahkan bisa menipu buaya yang disuruh jejak dengan alasan kalau kalian mau makan saya, kalian harus, ini versinya beda dengan di Malaysia ya, yang saya terima ya, beda dengan acara TV kartun dari Malaysia itu ya. Jadi kalau cerita waktu kecil Pak Kodirun boleh ceritakan ke saya itu, kalau kalian mau makan saya harus tahu dulu apakah kalau tubuh saya ini dipotong dibagi untuk kalian semua cukup atau tidak. Bagaimana caranya kamu bisa tahu Kancil ya? Saya hitung dulu kalian ada berapa. Nah, supaya kalian gampang saya hitung, silakan baris. Akhirnya buaya-buaya itu baris, kemudian Kancil melompati tubuh buaya itu untuk menyeberang sungai dan akhirnya kabur. Yang sering dikeluhkan atau dicurhatkan oleh banyak orang sekarang adalah narasi itu sudah mulai berkurang ya. Jadi kita itu sumpah dijejali data, sumpah dijejali dengan ensiklopedia, sumpah dijejali dengan Wikipedia, sehingga kita merasa informasi itu sesuatu yang biasa saja, lewat-lewat aja. Berita, definisi, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu lewat aja, karena kita anggap itu konsumsi yang biasa ya. Lewat berlalu aja, karena tidak mengesan. Kalau kita kenal dengan bahasan-bahasan seperti mitologi ataupun cerita-cerita kitab suci, kadang kita anggap cerita-cerita itu tidak masuk akal ya. Namun di zaman itu adalah metode terbaik, terkuat untuk mengajarkan nilai-nilai yang tinggi kepada masyarakat. Pada zaman itu mistik atau mitologi ataupun perumpamaan kalau di Injilnya itu adalah kebijaksanaan yang tinggi ya. Ada yang menggunakan perumpamaan, ada yang menggunakan pengandaian. Kalau di Cina itu di banyak buku, saya dulu pernah baca buku Taiko, juga ada beberapa buku yang lain, ada Takuan Soho di sini tentang pikiran yang tak pernah berhenti. Jadi segala sesuatu itu diumpamakan dengan realita-realita yang lebih sederhana. Misalnya ketika orang di bukunya Takuan Soho ya, kalau mau baca itu, ketika orang menghadapi pedang, ketika satu orang menghadapi 5 orang, kalau pikiran kamu tidak berhenti kepada satu orang, kamu tidak akan kekurangan gerakan untuk menghadapi kelima-limanya. Itu sesuatu yang sulit dilakukan sebenarnya, tapi bisa sebenarnya ya, menurut Takuan Soho. Jadi pikiran yang tak pernah berhenti itu tadi digunakan untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar, yaitu diri kita sendiri dalam menghadapi kesulitan sehari-hari. Misalnya kita sebagai orang tua, plus sebagai karyawan, plus di lingkungan sebagai ketua RT, plus nanti di keluarga juga, di lingkungan masih jadi di tempat kerja misalnya guru di sekolah jadi bendahara bos, plus lagi sebagai seorang kakak yang harus memberi nasihat adik, sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua, banyak. Jika kita mampu bergerak seperti satu orang pendekar pedang yang melawan 5 pendekar pedang tanpa pikirannya berhenti tadi, maka kita tidak akan kekurangan gerakan atau kekurangan akal untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan ini. Itu cara lama dalam mengajarkan kebijaksanaan hidup. Tapi kalau kita buka
Google, kemudian kita cari bagaimana cara memanage hidup, maka dia akan menyajikan data dengan poin-poinnya. 1, fokus pada sesuatu. 2, tingkatkan skill dan lain sebagainya. Yang sebenarnya tidak sebenarnya seirama dengan yang diajarkan di bukunya Takwon Suhu tadi, yang pikiran tak pernah berhenti. Namun ketika kita mendengarkan dari data itu Google, kita seolah-olah menganggap kejadian kehidupan itu sebagai informasi dan data yang terkotak-kotak. Tapi ketika kita membaca dari Takwon Suhu tadi, kita merasa bahwa itu semua adalah aliran-aliran kehidupan, aliran-aliran yang menghidupkan, yang begitu banyak nilai yang bisa kita petik dari hanya sekedar memanage jadwal sehari-hari. Kan memanage hidup ujung-ujungnya cuma manage jadwal sehari-hari, target 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Tapi di situ diajarkan bahwa kalau pikiran kita tidak berhenti pada satu hal, kita bisa memaksimalkan reaksi kita akan satu sama lain, maka kita bisa menyelesaikannya. Nah, Indonesia sekarang kekurangan itu juga ya, kekurangan para narator, kekurangan para pencerita. Bahkan sedikit kopi ya. Saya tuh kagum dengan barista ya. Kalau menjelaskan kopi nati, ada rasanya, flavornya kayak gula Jawa, ada seperti orange gitu. Linguistiknya sangat luar biasa. Jadi barista ini adalah pencerita yang kuat. Dia bisa menceritakan segelas kopi hitam yang pahit menjadi berbagai hal. Yang terus kalau kita minum sendiri, itu bisa membuat iya juga ya. Gitu. Kemampuan bernarasi, kemampuan bercerita, kemampuan mengemas apa yang mau kita sampaikan menjadi sesuatu yang kuat sekali message-nya, karena dilandasi dengan narasi-narasi yang tepat. Bukan hanya beleberan data kemana-mana, ditumpahkan begitu saja di dalam pikiran kita sehingga kita jadi bingung dan nggak ngerti arah. Jadi istilah kata cerita, pengetahuan yang dinarasikan itu seperti mobil yang sudah dirakit siap jalan. Ya. Kan sekarang temukan sendiri cara mau belajar, rakit sendiri mobilmu kan gitu, paradigma sekarang ya. Masalahnya yang rakit mobil ini belum kuat ya karakternya, jadi perlu dirakitkan juga kan ya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, barista itu hebat karena dia punya literasi dan pemahaman yang sudah banyak sekali ya. Bahwa dia sudah mencoba berbagai macam kopi, berbagai macam metode, dan belajar mungkin tentang hal itu ya. Beda dengan YouTuber makanan. Saya kadang sedih dengan YouTuber makanan. Ada YouTuber makanan yang kalau jelasin itu rasa kejunya cheesy banget, kejunya keju banget, atau rasa kacangnya ngacang banget, sambal kacangnya ngacang banget, cabenya pedes banget. Nah kan memang itu rasanya ya. Jadi bahkan seorang food vlogger pun banyak yang kehabisan kata-kata. Kenapa? Karena input software kata-kata yang di pikirannya barangkali belum di-upgrade ya dengan cara literasi dan juga pembelajaran yang jauh lebih kuat untuk melatih indera-inderanya. Nah, saya takut juga dalam dunia pendidikan nanti guru di kelas juga begitu ya. Dengan banyaknya ada jadi bendara bos, ada administrasi, ada tugas sebagai wakil kepala sekolah, ada sebagai wali kelas. Kemudian ketika pikiran itu berhenti di satu tempat, maka yang lainnya akan berubah. Saya nggak bilang saya sempurna bisa semuanya, enggak ya. Tapi kalau menurut buku Takwon Suhu tadi yang saya baca, Unfettered Mind, atau pikiran yang tak pernah berhenti, mana sini ya? Bentar, tak cari dulu. Ini. Di buku Unfettered Mind ini dikatakan bahwa kalau pikiran kamu tidak berhenti di satu titik, maka kamu akan bisa melakukan banyak hal secara bersamaan. Sama seperti ketika kamu sebagai samurai menghadapi 5 orang samurai lain, kalau kamu tidak berhenti pada satu orang, maka kamu tidak akan kehabisan gerakan untuk menghadapinya. Jadi kemampuan literasi, kemampuan untuk narasi, kemampuan untuk multitasking itu sebenarnya digambarkan sebagai aliran air yang mengalir. Ketika terpecah dia akan mengalir terbagi sendiri. Memang tidak semudah itu ya.
cuma sangat menginspirasi. Nah, semoga banyak di dunia pendidikan narator-narator yang bisa bercerita demikian, menceritakan kebergunaan ilmu dan juga betapa menariknya ilmu pengetahuan itu dengan sudut pandang dan cerita yang menarik, bermakna, dan juga disajikan dengan bahasa yang tidak vulgar akademis. Kalau udah vulgar akademis ya pusing mesti orang. Semoga makin banyak guru pencerita, semoga makin banyak orang-orang yang mau bernarasi, menjelaskan banyak hal yang rumit menjadi lebih mudah, membuat semuanya makin bermakna. Baca buku The Unfated Mind by Takwan Suhu. Kalau mau jadi samurai, lu bukan.